Oke teman-teman, balik lagi di channel Markas Pinjol. Sekedar informasi lagi buat teman-teman yang saat ini gagal bayar di aplikasi Uangme. Nah, di video ini saya akan berbagi tentang resiko telat bayar di aplikasi Uangme. Di sini teman-teman, saya mempunyai tagihan di aplikasi Uangme yang sudah lewat sekitar 7 bulan bahkan sampai 8 bulan tidak dibayar. Nah, buat teman-teman penasaran seperti apa? Langsung saja kita bahas teman-teman. Seperti biasa teman-teman ya, sebelum kita lanjut ke pembahasannya, buat teman-teman yang baru menemukan channel ini atau yang belum subscribe ke channel ini, jangan lupa tekan tombol subscribe-nya. Dan buat teman-teman yang sudah subscribe, saya ucapkan banyak-banyak terima kasih karena telah mendukung channel ini. Jadi saya lebih semangat lagi berbagi informasi seputar gagal bayar pinjaman online. Oke, tanpa lama-lama langsung saja kita bahas teman-teman. Nah, di sini teman-teman ya, pembayaran saya Rp 6.294.000 sekian-sekian. Nah, keterlambatan 254 hari lewat jatuh tempo, kemudian bayar sekarang. Nah, untuk keterlambatan ini teman-teman, ini sudah bukan 8 bulan ya keterlambatan ya, bahkan hampir 10 bulan ini teman-teman. 6 juta ini hampir 10 bulan sudah lewat ya. Oke, kita coba cek seperti ini. Nah, di sini teman-teman ya, di sini ada berapa ini? 248 hari lewat 1 juta untuk cicilan yang ke nih teman-teman nih. Kelihatan ya, ini untuk rinciannya loh teman-teman. Oke, kita kembali. Nah, total. Nah, ini teman-teman ya, totalnya ya, total pembayaran 9 juta. Jadi ini sudah plus bunga ya. Plus bunga total keseluruhan ini ya. Total keseluruhan 9.169.000 sekian. Oke, tagihan akan datang. Jadi ini dua pinjaman, ini 4 pinjaman nih teman-teman nih. Teman-teman bisa lihat nih 1, 2, 3, 4 ya. Ini kelamaan karena sudah lama teman-teman. Ini 1, 2 pinjaman atau 2 cicilan ya, seperti itu ya kurang lebihnya. Jadi totalnya ini sekitar berapa ini? 9 juta ya. Ini totalnya 1 juta. Ini kurang lebihnya untuk untuk total pembayaran ini 10 jutaan lah teman-teman ya, kurang lebih. Intinya ini tidak dibayar sampai sekarang. Nah, buat teman-teman yang sering, "Bang, tolong update deh untuk aplikasi Uangme." Nah, "Bang, resiko telat bayar di aplikasi Uangme." Nah, risiko yang pertama buat teman-teman, kalau teman-teman telat bayar, sudah pasti teman-teman itu akan dihubungi terus-menerus ya. Selama 3 minggu sampai 1 bulan, bahkan ada yang sampai 2 bulan masih dihubungi. Bahkan ada yang sampai 3 bulan. Kalau teman-teman sudah lewat dari 3 bulan, biasanya kalau kalian sudah nggak bayar itu jarang WA sudah gitu loh. Ya, tapi kalau teman-teman masih 1 minggu, 2 minggu, 3 minggu, itu masih gencar-gencarnya kalian di WA, di telepon kayak gitu kan. Seperti itu ya, resikonya seperti itu gak Bang? Iya, resikonya ya dihubungi setiap hari gitu loh, di WA, bahkan banyak nomor yang masuk kayak gitu, diingatkan, jadi kayak berisik gitu loh. Sebenarnya nggak ada masalah sih gitu loh. Apakah sebar data kalau kita telat bayar? Nggak ada sebar data. Kalaupun teman-teman misalkan kalian telat bayar di Uangme, dapat WA, "Hari ini kalau Anda masih belum bayar, terpaksa data Anda kami sebar." Nah, misalkan ini. Atau data Anda kami sebar ke sosial media. Atau kontak-kontak Anda saya hubungi. Atau data Anda lengkap di sini, kalau masih belum bayar juga, terpaksa data Anda kami alihkan ke pihak ketiga. Nah, itu sudah biasa teman-teman. Jadi kalian nggak usah khawatir misalkan kalian dapat WA yang seperti itu. Semua teman-teman yang telat bayar dipastikan dapat WA kayak gitu. Dihubungi, bahkan 1 hari bisa sampai 5 nomor yang masuk ke WA kalian. Jadi aman, nggak ada masalah. Untuk sebar data pun nggak ada ya. Cuman ya itulah berisik seperti itu ya. Dihubungi di WA kayak gitulah teman-teman.
Karena telat bayar di pinjol itu ya dihubungi karena apa ya, pinjaman online, jadi dihubungi lewat online gitu loh. Jadi berisik setiap hari di WA, di email kayak gitu kan. Nah, sebenarnya itu ada masalah nggak bang? Nggak ada. Ya cuman teror, nakut-nakuti, ditagi, berisik, pokoknya kayak gitulah, semacam kayak gitu ya. Sebenarnya aman, nggak ada sebar data. Kemudian untuk di Cilapangan, bang, aplikasi Uangme apakah ada di Cilapangannya? Di Cilapangan itu teman-teman, apa ya, teman-teman subscriber itu banyak yang telat bayar, itu yang ditakuti itu DC. Sebenarnya kalau saya nggak pernah takut sama DC loh teman-teman. Kenapa? Karena kita gagal bayar, misalkan ya gagal bayar, kalian harus siap menghadapi resikonya, apapun resikonya gitu loh. Biar kalian tidak ketakutan terus. Ya sebenarnya untuk aplikasi-aplikasi pinjol itu jarang yang ada DC-nya teman-teman. Cuman pemikiran teman-teman dapat WA DC hari ini mau datang kayak gitu kan biasanya. Itu hanya nakut-nakutin. Kalau saya pribadi gagal bayar, saya siap menghadapi apapun resikonya ataupun DC, silakan. Gitu biar kalian nggak takut pikiran kalian. Kalau kalian yang ditakuti DC, tiap hari DC terus, dapat WA DC hari ini mau datang, udah kalian langsung ngedrop, ya kan? Makan pun nggak enak. Sebenarnya pinjol-pinjol itu jarang yang ada DC-nya, cuman teman-teman aja pemikiran kalian. Kalian coba cek video-video saya, banyak pinjol yang nggak dibayar sama saya. Kenapa? Karena cara penagihannya kebanyakan neror. Akhirnya saya nggak mau bayar meskipun ada dana. Bahkan kalau teman-teman nggak percaya, cek video saya ya tentang DC pinjol, karena banyak penagihan DC pinjol itu nakut-nakuti, neror ya. Saya teleponin, saya kerjain ya. Karena apa? Karena kalau pinjol itu semakin kalian takut ditagih di WA, diteror, semakin jadi dia nakut-nakuti kalian. Makanya kalau kalian berani dari pihak penagih takut, cek video-video saya kalau nggak percaya. DC yang sering neror saya kerjain, bahkan saya maki-maki loh ya. Memang sih hutang wajib dibayar, tapi kalau cara penagihan seperti itu saya nggak mau gitu loh teman-teman. Jadi buat teman-teman, intinya kalau kalian telat bayar itu yang pasti diteror. Makanya kalian jangan takut lah, nggak ada dana ya nggak usah takut gitu loh. Diteror kalian teror balik, itu aja sih. Makanya kalian bisa belajar dari video-video saya agar kalian tidak panik. Seperti itu teman-teman ya. Oke teman-teman, terima kasih. Semoga video ini bermanfaat. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Tunggu video-video selanjutnya dari channel Markas Pinjol.